Selamat sore bagi kita semua. Tuhan memberkati keberadaan kita dimanapun kita berada. Hari ini kita akan membahas tema tentang kesatuan dengan Kristus, union with Christ. Ya. Tema ini menjadi satu tema yang penting untuk berkaitan bagaimana kita melihat satu nilai keindahan. Hidup kita ternyata ada di dalam Kristus dan kita bersatu dalam Dia. Dan bagaimana kesatuan itu menjadi indah. Pada waktu hidup kita boleh mencerminkan akan Kristus dan kita berbuah bagi Dia. Saya mengajak setiap kita membaca akan firman. Yang pertama dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, saya sengaja menggarisbawahi kata di dalam Kristus, ya. Ia adalah ciptaan baru. Berarti kalau kita tidak ada di dalam Kristus, kita di luar, Kristus di luar, tidak akan terjadi proses kelahiran baru. Efesus 1 ayat 3 dan 4, kembali kita baca bagian ini, 1, 2, 3 iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, ini menarik, Bapak Saudara, bagaimana kesatuan itu terjadi pada waktu kita hidup di bumi, dan kesatuan itu memiliki satu hal indikator atau karakteristik yang akhirnya memprogres kita masuk dalam kekudusan dan tak bercacat di hadapan Dia. Jadi ada nilai daripada eskatologi di dalamnya. Efesus 1 tetap ayat 6 dan 7, mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3 iya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kembali lagi di sini ditekankan berkat karunia surgawi yang boleh kita sudah rasakan ada pada waktu kita hidup, dan nanti berkat rohani pada kekekalan di surga. Dan di sini dikatakan bagaimana kesatuan itu membuat kita menjadi orang-orang yang mendapatkan satu penebusan, yang di dalamnya ada kandungan pengampunan dosa berdasarkan anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 10, mari kita baca sekali lagi, 1, 2, 3 iya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, diciptakan dalam. Ya, jadi kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, ini ada satu timbal balik, ya. Timbal balik. Ya. Galatia 2 ayat 20. Kita baca 1, 2, 3. Iya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yohanes 15 ayat 4 yang terakhir. Yohanes 15 ayat 4 kita baca 1, 2, 3 iya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Kita masuk dalam pendahuluan kita. Menurut kajian kita secara pribadi, adakah satu misteri atau rahasia yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak kita duga-duga namun real terjadi? Ya, real terjadi. Kalau kita baca Efesus 5 ayat 32, bagaimana di sini Tuhan menceritakan, memberikan satu metafora kehidupan suami istri. Bagaimana seorang suami mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri, bagaimana istri harus menghormati, menghargai suami, dan ternyata perpaduan itu menjadi satu kesatuan yang indah, seperti Kristus terhadap jemaatnya.
Dan ternyata di dalam Efesus 5 ayat 32 dikatakan itulah rahasia di mana kita ini juga menjadi mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Jadi ini memberikan satu gambaran kepada kita, saudara, ada kejadian yang kita tidak duga secara pribadi dalam kehidupan kita. Itu adalah ada punya satu rahasia, punya satu misteri di hadapan Tuhan. Tapi ada satu rahasia, misteri yang sungguh tidak pernah kita pikir, akhirnya kita menjadi seorang pengantin wanita daripada Kristus berkaitan dengan eskatologi. Nah, di sini saudara, kita pasti punya gambaran-gambaran seperti itu. Nah, nanti kita akan dalami secara lebih rinci lagi. Yang kedua, bagaimana mungkin Kristus yang adalah Allah dapat bersatu dengan manusia? Nah, di sini saudara, kita akan melihat bahwa ada juga orang yang menolak konsep daripada union with Christ. Sehingga mereka punya konsep union with Christ itu berbeda berdasarkan apa kata Alkitab. Jadi mereka mengarafiakan kalau Allah itu adalah roh adanya. Nah, maka pada waktu Kristus menjadi manusia, itu menjadi manusia yang berbeda. Jadi kalau dia bisa bersatu dengan kita, bagaimana mungkin? Dia suci, kita tidak suci. Dia yang bisa memiliki kemahakuasaan, kemahadiran, kematahuan, bisa bersatu dengan kita. Nah, kesatuannya itu bagaimana? Nanti kita akan melihat untuk bisa menjawab ini. Ketiga, apakah kesatuan dengan Yesus Kristus adalah kesatuan dua pribadi atau dua roh? Nah, di sini saudara, ada orang nanti bisa salah juga mengkategorikan dan mengasumsikan seolah-olah kalau kita sudah bersatu dengan Kristus, kita bisa melakukan segala sesuatu yang melampaui daripada Dia. Karena ini seperti kesatuan yang mencampur, kesatuan yang benar-benar menyatu, tidak ada satu pemisahan, dan pribadi kita seolah-olah terhisap dalam daripada aspek nilai daripada pribadi pada Yesus Kristus. Dan ini menjadi kesatuan seperti roh, sehingga kita dimampukan punya kuasa yang melampaui daripada apapun juga. Nah, di sini nanti kita bisa melihat bagaimana ada orang yang memandang kesatuannya sama seperti ini, akhirnya mengakibatkan bisa salah di dalam beribadah, dalam menghidupi daripada nilai kekristenannya. Yang keempat, sampai sejauh mana ajaran ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita? Nah, di sini jawabannya ini sangat penting, saudara. Sehingga kita tidak terjebak dengan satu ajaran-ajaran yang salah tentang daripada konsep tentang kesatuan ini. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu apa pengertian daripada nilai union with Christ, kesatuan dengan Kristus. Nah, di sini saudara, kita yang bagian pertama kita melihat bahwa kesatuan itu adalah disebut kesatuan rohani. Jadi bukan kesatuan secara materi, bukan kesatuan secara lahiriah seperti ada satu besi di mana ingin menyambungkan besi dengan besi yang sama dengan nilainya, sehingga butuh alat las, ya. Nah, jawabannya saudara, Allah itu tetap pribadi, Allah itu tetap adanya. Jadi artinya pribadi Allah itu tidak akan bercampur dengan kita, dan kita tidak akan bercampur dengan pribadi Allah. Jadi dalam bagian ini saudara, kesatuan ini adalah satu kesatuan bukan secara lahiriah, bukan seolah-olah kita equal dengan Tuhan, tapi Dia adalah pencipta, kita yang mau dicipta baru di dalam Dia. Nah, jadi dalam bagian ini kita melihat poinnya adalah kesatuan ini dihasilkan oleh Roh Kudus. Nah, ini perlu kita garis bawahi, saudara. Jadi artinya bukan kesatuan karena kita meditasi. Nah, Bapak Saudara yang pernah belajar meditasi pasti tahu tekniknya, dan bagi pengalaman kita ketika kita meditasi, kita melatih diri kita terus-menerus sampai berjam-jam setiap hari, sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai 3 minggu, sampai 1 bulan, sampai 2 bulan. Ada orang yang kadang-kadang tetap kosong. Tapi pada waktu orang meditasi, akhirnya di dalam ruang dan waktu dia mendapatkan sesuatu kesatuan, spirit dari luar. Kadang-kadang masuknya itu seperti mengalir, ya. Dan bisa tangan kita seperti panas, ya. Dia masuk. Dan waktu dia terasa satu panas itu seperti ada pergerakan, saudara. Nah, itu adalah kesatuan yang bersifat itu mistik sebetulnya. Seolah jadi nanti lahiriah kita
itu dikuasai oleh sesuatu yang masuk itu. Akhirnya pribadi kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, jawabannya saudara, kita bukan seperti itu. Di dalam bagian ini, kesatuan yang dihasilkan oleh pribadi pada Roh Kudus. Kenapa bisa demikian? Karena Alkitab mencatat ada hubungan yang erat antara Kristus dengan Roh Kudus. Jadi 1 Korintus 12 ayat 13 itu menyatakan tidak ada keterpisahan antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Demikian pun dengan pekerjaan yang nyata dalam kehidupan kita, dalam penggenapan keselamatan kita. Allah Anak mengerjakan seluruh karya keselamatan dengan sempurna, dan Allah Roh Kudus menggenapkan itu dengan sempurna dalam kehidupan kita. Dan perhatikan juga dalam surat Roma, dalam pasal ke-8 ayat 9 sampai 11. Nah, di sini saudara kita melihat nama Kristus dipakai bergantian dengan Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena satu Osia. Jadi artinya saudara tidak bisa dipisah-pisahkan. Menjadi suatu pekerjaan Allah Tritunggal yang indah, di mana daripada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus itu bekerja dalam satu kesatuan untuk nilai keselamatan kita. Yang kedua, dengan demikian nampak bahwa Yesus Kristus tinggal dalam kita jika Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah, jadi saudara, dalam bagian inilah kita percaya bahwa pada waktu dikatakan Kristus tinggal di dalam hati kita, itu maksudnya juga dikatakan dalam aspek konteks yang lain, Roh Kudus tinggal. Ya, jadi ini dua pribadi ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika dikatakan Kristus tinggal dalam kita melalui Roh Kudus adalah ikatan kesatuan dengan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, untuk kita mendalami ini, mari kita membuka beberapa nats daripada firman. Ya. Ibrani 6 ayat 17. Ya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ya. Dengan sumpah. Jadi ada ikatan, covenant antara kita dengan Tuhan, berkaitan juga dengan satu nilai pengharapan yang Tuhan beri kepada kita yang pasti tidak mungkin hilang. Dan kita kembali lihat lagi 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Apa artinya, saudara? Di sini dikatakan bahwa pribadi Allah itu adalah roh adanya. Nah, jadi roh daripada Allah Bapa, roh daripada Allah Anak, roh daripada Allah Roh Kudus, itu sama. Jadi dalam bagian ini, saudara, kesatuan itu mengingatkan kepada kita bagaimana pada waktu Allah daripada Tritunggal ini, daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tinggal dalam kita, maka ada kesatuan yang menghasilkan kemerdekaan kita. Nah, kenapa kita perlu dimerdekakan? Karena kita orang yang sudah terikat dengan dosa. Kita sudah terikat dengan kutuk daripada kematian itu sendiri. Kita dibawa daripada kuasa daripada setan. Jadi pada waktu Yesus itu mengalami daripada hal yang kita lihat secara pribadi, di mana dia juga disalib seolah-olah terpisah dengan Allah Bapa, itu sebetulnya menunjukkan betapa hebatnya penghakiman yang diberikan kepada Kristus yang harusnya kita emban. Dan pada saat itu, saudara, seolah-olah daripada pribadi Kristus itu terpisah karena dosa yang seharusnya tidak diemban kepada dia, tapi karena kasihnya kepada kita, maka dia seolah-olah mengatakan kepada Bapa tentang suatu hal yang bertanya di mana daripada Allah Bapa itu, saudara. Nah, di sini, saudara, kita belajar bahwa di dalam pribadi kita, kadang-kadang kita juga merasakan pada waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita mengalami satu pergumulan, kita seperti diizinkan, tanda kutip, berjalan sendiri. Dan kadang-kadang kita bisa berkata, seperti Tuhan, di mana Engkau? Nah, dalam bagian itu, saudara, Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan kita. Jadi sebetulnya kemerdekaan itu sudah menjadi milik kita, karena kita adalah umat pemenang bagi Tuhan. Yang menarik ayat selanjutnya, ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung.
Dan karena kemuliaan itu datang daripada Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, di dalam konteks yang lain, kata image of God ini terkadang nanti kita bisa lihat, disebut itulah manusia batinia kita. Jadi kita punya nilai manusia batinia kita, yang secara karakter nanti akan nampak dalam kelemah lembutan kita, dalam penguasaan diri kita. Dan manusia batinia itu juga menggarap sesuatu manusia dalam diri kita yang tidak kelihatan. Bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara nilai kita, bagaimana sikap kita menyikapi dosa, bagaimana sikap kita meresponi setiap anugerah Tuhan. Itu adalah berbicara manusia batinia kita. Jadi dalam bagian ini saudara, dengan jelas dikatakan, pada waktu dikatakan kita di sini bersatu dengan Kristus, dan di dalamnya itu juga ada Roh Kudus, saudara. Di sini tidak lain, saudara, memampukan kita memuliakan Tuhan. Ya, jadi memuliakan Tuhan di dalam nilai the image of God kita, dalam nilai daripada setiap muatan-muatan daripada gambar Allah yang diberikan kepada kita. Kembali Galatia 3 ayat 2 sampai 3. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Ya, dalam konteks ini Rasul Paulus mengingatkan, kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Dan pembenaran karena iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita, itu bersifat rohani. Jadi jangan lagi kita terikat dengan hal yang bersifat lahiriah, mengandalkan kekuatan kita. Akhirnya kita melupakan akan peranan daripada Allah itu sendiri yang sudah memperbarui kita. Jadi di sini saudara, Rasul Paulus berkata dengan sangat keras untuk jemaat Galatia, dan di mana mereka disebut orang-orang bodoh. Nah, kenapa disebut orang-orang bodoh? Karena mereka itu tidak bisa membedakan bagaimana berjalan di dalam nilai-nilai rohani yang benar, dan mereka akhirnya terjebak berjalan dalam kekuatan diri, seolah-olah memunculkan hal rohani, tetapi sebetulnya itu justru adalah manipulasi hal bersifat kerohanian yang secara kekuatan kedagingan. Nah, di dalam bagian ini, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia, mereka orang-orang bodoh. Tetapi saudara, dalam bagian ini jangan supaya ikut-ikutan. Nanti kita tiba-tiba melayani orang yang sedikit menyeleweng daripada perjalanan rohaninya, ya kita langsung cepat berbicara bodoh. Ya, jadi saudara, ini bersifat sangat private, karena Rasul Paulus adalah seorang gembala yang punya karisma, yang punya kuasa, dan mereka sangat mengerti akan jemaat Galatia. Nah, jadi saudara, ini jelas sekali bahwa ini adalah kesatuan rohani, bukan kesatuan lahiriah, bukan kesatuan dua pribadi yang equal, adalah kesatuan daripada Sang Pencipta yang mengambil rupa sama dengan kita, dan kesatuan ini dikerjakan hanya melalui satu jalan, yaitu penebusan. Jadi bukan equal karena nilai kita dicipta. Dan kesatuan ini bukan karena dia masuk dalam ciptaan untuk kita bisa bersatu dengan dia, tidak. Tapi ini murni kesatuan melalui jalan penebusan. Jadi jikalau tidak ada melalui jalan penebusan, maka tidak ada nilai kesatuan rohani itu sendiri.